Oke, baik teman-teman. Kenapa sih harga itu penting? Karena harga adalah yang menentukan kita itu laku atau tidak. Oke teman-teman. Untuk selanjutnya kita langsung bahas ke materinya. Yang pertama ada apa itu penetapan harga. Penetapan harga adalah proses menentukan berapa harga jual yang tepat untuk suatu barang. Tujuannya untuk apa teman-teman? Tujuannya bukan sekedar hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi kita harus menentukan agar sesuai dengan target pasar kita, dengan target pelanggan kita, dan sesuai dengan strategi bisnis yang sudah kita bangun dari awal. Dan yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Di bisnis retail ada beberapa faktor yang menentukan kita untuk menentukan harga produk ya teman-teman. Yang pertama ada biaya produk, termasuk biaya pembelian, pengiriman, penyimpanan, hingga operasional. Itu harus mampu menutupi semua biaya tersebut. Dan yang kedua ada persaingan pasar. Apa sih persaingan pasar itu teman-teman? Yaitu harga kompetitif yang mempengaruhi keputusan kita. Jika harga terlalu tinggi, pelanggan bisa pindah ke toko lain ya teman-teman. Yang ketiga ada permintaan konsumen. Apa permintaan konsumen itu teman-teman? Semakin tinggi permintaan, harga bisa semakin tinggi. Dan yang ketiga ada permintaan konsumen. Jika semakin tinggi permintaan, maka harga bisa semakin naik. Dan sebaliknya teman-teman, jika permintaan mulai rendah, maka harga sebaiknya diturunkan atau diberi promo. Yang keempat atau yang terakhir yaitu nilai produk di mata konsumen. Produk dengan kualitas merek atau manfaat yang lebih tinggi bisa memiliki harga yang lebih tinggi ya teman-teman. Nah guys, jadi kelebihan penetapan harga itu ada 5. Nah, yang pertama itu tuh meningkatkan daya saing, yaitu strategi harga yang tepat membuat toko lebih kompetitif dibandingkan pesaing. Misalnya nih, harga lebih murah atau promo yang menarik supaya bisa menarik pelanggan. Nah, jadi yang kedua itu ada meningkatkan penjualan, yaitu harga yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dapat meningkatkan jumlah pembelian. Yang ketiga ada membantu pencapaian target laba, yaitu dengan menetapkan harga keuntungan yang tepat, toko menghitung laba secara lebih terukur dan stabil. Yang keempat ada membentuk citra bisnis, yaitu di mana harga bisa menunjukkan nilai produk. Seperti contohnya harga tinggi, terus abis itu kualitasnya jauh lebih premium. Nah itu sama aja menunjukkan nilai produk, sama halnya dengan harga terjangkau, terus kualitasnya lebih citra ekonomis. Jadi di sini itu harga yang bisa menunjukkan nilai produk ya guys. 5 itu ada mengatur perilaku konsumen, yang dimana melalui diskon atau bundling, toko dapat mendorong konsumen membeli lebih banyak atau mencoba produk baru untuk pelanggan. Nah guys, tadi kan udah dijelasin nih kelebihannya. Sekarang kita akan menjelaskan kelemahannya. Nah, kelemahannya itu ada berapa sih? Ada yang tahu? What the fuck? Motherfucker, you better check your goddamn. Nah, oke guys. Jadi kelemahannya itu ada 5 ya. Ada 5. Nah, 5 itu apa aja sih? Ada yang tahu gak? Nah, yang pertama ada mudah dipengaruhi kompetitor, yaitu jika pesaing menurunkan harga, toko lain juga menyesuaikan. Harga itu tidak stabil dan pesaingnya tidak sehat. Jadi kalau misalkan si toko A menurunkan harga, si B juga harus menurunkan harga.
Itu tidak ya. Yang kedua, itu ada tidak selalu menghasilkan laba, yang dimana jika salah menghitung biaya atau margin terlalu kecil, toko bisa rugi. Jadi, meskipun banyak barang yang terjual. Selanjutnya, yang ketiga, itu tergantung kondisi pasar, yang dimana konsumen sensitif terhadap harga. Jika pasar sedang menurun, harga perlu diturunkan yang bisa mengurangi keuntungannya. Yang kelima, ada butuhnya analisis yang tepat, yaitu di mana penetapan harga bisa dihitung dari biaya survei, terus abis itu riset konsumen. Jadi, jika data kurang akurat, keputusan bisa salah. Sekian penjelasan kami dari penerapan harga bisnis retail. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Bye-bye.